Shalom Heroes, History Maker. Setiap hari kita memiliki lingkungan, pertemanan, atau sebuah komunitas di dalam kehidupan kita setiap hari. Komunitas ini biasanya berasal dari tempat kerja kita, tempat belajar kita, dari gereja kita, atau dari komunitas lainnya. Sehingga setiap kita adalah makhluk sosial di mana kita tetap saling membutuhkan satu sama lain. Itu sebabnya penting untuk setiap kita membutuhkan atau memiliki komunitas, teman-teman. Jadi, namun tidak semua komunitas tempat kita berada adalah komunitas yang sehat, dan nggak jarang juga nih kita berada di komunitas yang kurang sehat atau akhirnya berdampak pada kepribadian atau kehidupan kita. Saat hal ini sering terjadi, pada akhirnya kebiasaan baik kita berubah menjadi kebiasaan yang buruk nih teman-teman. Sama seperti ditulis di 1 Korintus 15 ayat 33. Itu semua karena salah satunya adalah pengaruh komunitas yang salah. Nah, teman-teman, sebentar lagi saya akan membacakan ada 8 ciri-ciri komunitas yang nggak sehat. Coba, yang pertama, tidak adanya hal yang mampu mengembangkan potensi diri dari setiap pribadi. Yang kedua, mampu mempengaruhi kepribadian baik menjadi buruk. Yang ketiga, tidak menunjukkan simpati kepada sesama anggota komunitas. Yang keempat, setiap pribadi tidak menjadi diri sendiri dan tidak terbuka. Yang kelima, tidak mempunyai belas kasihan terhadap sesama dan selalu mengajak anggotanya tidak peduli terhadap beban sesama. Yang keenam, tidak adanya sukacita dalam komunitas. Yang ketujuh, tidak mengalami pertumbuhan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ialah tidak adanya support di dalam komunitas. Meskipun kondisi ini tuh cukup serius ya teman-teman, tetapi tenang, hari ini kita akan belajar menjadi anggota yang berada di dalam komunitas yang sehat. Jadi yang pertama itu apa sih teman-teman? Yang pertama adalah support. Kita butuhkan support di dalam komunitas. Dimana terkadang di dalam komunitas kita memiliki kondisi di mana tidak ada yang mensupport kita dalam hal yang kita lakukan atau kerjakan teman-teman. Sadar nggak sadar, dengan kondisi ini kita seperti sendiri, nggak ada yang membantu kita, membuat kita tidak bisa bertumbuh. Jadi kalian yang kerja atau sekolah pasti pernah ngalamin juga lah. Tugas bersama menjadi tugas sendiri karena tidak adanya support dari kelompok kalian. Di dalam Markus 2 ayat 3-5 dijelaskan bahwa ada yang datang kepadanya dengan membawa seorang lumpuh yang diusung 4 orang. Karena banyak orang itu, mereka tidak dapat mendekat kepadanya. Sehingga mereka membongkar atap tepat di atas tempat dia berada. Setelah melubanginya, mereka menurunkan tempat orang lumpuh itu berbaring. Di ayat kelima dijelaskan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu telah diampuni." Seperti ayat di atas teman-teman, satu orang lumpuh yang dibawa oleh keempat sahabatnya ini bertemu Tuhan Yesus. Di sini kita bisa lihat bila tanpa support dari sahabat-sahabatnya, belum tentu orang lumpuh itu akan bertemu dengan Tuhan Yesus dalam tepat waktu. Kondisinya pada saat itu sangat ramai karena orang lumpuh itu memiliki sahabat yang selalu mendukung dia untuk tetap sembuh. Pada akhirnya dengan iman dan dukungan dari orang-orang terdekat, orang lumpuh tersebut dapat bertemu dengan Tuhan Yesus secara tepat waktu dan sembuh. Sekuat-kuat kita tetap terasa berat jika kita melakukan semuanya secara sendiri, teman-teman. Memang pada dasarnya setiap manusia ini itu mengecewakan kita, tetapi dengan kita bersama-sama bergandengan tangan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, sama-sama mau belajar dan mau untuk dibentuk, maka kedewasaan rohani akan kita dapatkan bersama di dalam komunitas ini. Komunitas tersebut dimana milikilah komunitas yang membangun kita dalam segala hal, komunitas rohani yang dapat membuat kita semakin kuat dalam iman, dimana agar bisa menjadi berkat untuk orang lain dan juga terberkati dengan kehidupan sahabat-sahabat kita yang berada di dalam komunitas tersebut. So, asiknya teman-teman kita kalau kita punya komunitas yang bisa mensupport kita ramai-ramai. Lalu yang kedua yang kita butuhkan di dalam komunitas adalah apa? Accept, yaitu penerimaan, di mana siapapun yang di sini
yang setuju bahwa semua orang itu butuh diterima. Semua orang itu pasti butuh diterima. Dimana kita butuh diterima di keluarga, butuh diterima di kampus, di kantor, butuh diterima di dalam pergaulan. Bahkan kita rela melakukan apa saja supaya kita bisa diterima. Apalagi di dalam dunia sosialita, kita sampai kehilangan akal sehat untuk mengejar penerimaan. Namun inilah kebutuhan manusiawi kita guys, di mana kita butuh diterima. Di dalam Roma 15 ayat 7 teman-teman, dijelaskan bahwa sebab itu terimalah seorang terhadap yang lain seperti Kristus telah menerima kita bagi kemuliaan Elohim. Di sini dituliskan bahwa sebagai keluarga di dalam Kristus, mari kita belajar untuk menerima semua orang tanpa melihat latar belakang, status sosial, suku, ras, dan warna kulit, dan lain-lain teman-teman. Di mana masa sekarang ini, alangkah baiknya kita nggak sendirian. Bersama akan lebih baik di dalam komunitas yang sehat. Setiap kekurangan, setiap kelebihan orang-orang, kita harus menerimanya. Di mana di dalam komunitas tersebut kita harus menerima sama seperti Tuhan sudah menerima kita. Tuhan memberikan orang-orang di sekitar kita untuk membuat kita semakin dekat dengan Dia. Menjadi dewasa, melakukan hal yang ajaib untuk menjadi berkat buat orang di sekitar kita. So juga asiknya kita diterima ramai-ramai di dalam komunitas kita teman-teman. Yang kita butuhkan yang ketiga di dalam komunitas ialah safe atau kondisi aman. Dimana kondisi yang paling berbahaya adalah saat kita tidak berkomunitas atau sendiri guys, alias sendiri. Dimana kondisi ini akan membuat kita semakin lemah. Kita perlu komunitas yang sehat yang membuat kita memiliki rasa aman. Kecenderungan kita tidak mau berkomunitas sebab krisis kepercayaan dengan orang lain. Peristiwa yang membuat kita terluka, membuat kita terhianati, membuat kita susah percaya dengan orang lain. Dan akhirnya memilih untuk berjuang sendirian. Namun sebenarnya ini kondisi yang tidak baik teman-teman. Dimana kita tetap perlu berkomunitas. Tentunya di dalam komunitas yang sehat. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 7, mari kita baca. Bukan oleh kehadirannya saja, melainkan juga oleh penghiburan yang pernah ia alami bersamamu. Ketika ia menceritakan kepada kami tentang kerinduan, ratapan, dan kecemburuanmu sebagai pembelaan demi suku, demi aku, sehingga sukacitaku semakin bertambah lagi. Komunitas bukan tentang kita berada di tempat yang sama dengan orang yang sama sepanjang waktu. Namun tetapi komunitas adalah tempat di mana kita merasa aman dan nyaman seperti berada di rumah. Kemana dan dimanapun kita berada, komunitas akan selalu menjadi rumah tempat kita kembali mendapat dukungan dan dikasihi. Rasul Paulus juga sering melakukan perjalanan dan menghadapi kesulitan, tetapi dia selalu merasa aman dan terhibur karena keberadaan orang-orang di sekitarnya, seperti pesan-pesan yang disampaikan di Titus dari orang-orang yang sangat peduli dan memperhatikan kesejahteraannya. So, juga asiknya dilindungi ramai-ramai. So, komunitas ini membantu kita mendapatkan semangat dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, ada 4 nilai kehidupan yang kita pelajari hari ini guys. Dari karakter, secara karakter kita menjadi komunitas yang membawa anggotanya bisa menjadi diri sendiri dan menjadi terbuka, nggak tertutup nih terhadap segala sesuatu yang membangun, serta bertanggung jawab atas kehidupan diri sendiri dan orang lain. Dalam segi creativity, komunitas yang sehat akan menginspirasi kita terhadap pemikiran-pemikiran besar yang mengandung keragaman pendapat, ide-ide, dan pengetahuan yang tidak pernah kamu temui untuk mewujudkan sesuatu, untuk membantu kita terus-menerus menantang diri sendiri dalam berpikir kreatif dan memikirkan kembali solusi untuk masalah yang selama ini nggak pernah kita pikirkan. Untuk charity, nilai ketiga, komunitas yang sehat akan
mempunyai belas kasihan terhadap sesama dan selalu mengajak anggotanya peduli terhadap beban sesama anggota. Yang keempat, yang terakhir nih, di dalam komunitas, meskipun kita berada di dalam komunitas yang salah, percayalah bahwa ada pertolongan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, salah satunya ini, magnet adalah rumah bagi kita saling berbagi, saling peduli, saling terbuka, saling bertumbuh, dan saling menolong. So, kalian akan selalu diterima di sini, teman-teman. So, join terus kita sama-sama di Magnet. Yesua HaMashiach bless you. Sama-sama kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa. Kami sudah mendengarkan sharing firman-Mu Bapa. Biarlah rema yang ada Bapa, biarlah rema ini jatuh di dalam hati kami, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menemukan kami dengan komunitas yang tepat, yang baik Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh, menjadi berkat, menjadi history maker dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yesua HaMashiach bless you. Heroes, history maker.